Banyak sekali orang yang mengatakan nggak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal yang sudah lewat. Kok nggak ada gunanya gimana? Ini adalah bicara tentang sebuah prinsip besar. Kalau kita paham, ibu dan bapak sekalian, saya khawatir jangan-jangan soal Jokowi ini bukan hanya soal ijazah saja, lebih dari ijazah, ya. Jangan-jangan ada yang namanya konspirasi besar, konspirasi global untuk menghancurkan Indonesia melalui seseorang. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di sini dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat HS Channel, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami HS Channel menyampaikan duka yang terdalam pada saudara-saudara kami yang ditimpa musibah bencana. Semoga mereka yang terdampak segera bisa bangkit dan diberikan kekuatan, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Kita selalu doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, seperti pada cuplikan tadi, kita akan lanjutkan cuplikannya dari video Bang Refli Harun plus petisi 100 yang saat itu beraudiensi dengan DPD RI ya. Saya secara pribadi berpendapat bahwa jika benar ini terbukti ya, ijazah Pak Jokowi ini palsu nanti di pengadilan, maka resikonya nggak tanggung-tanggung yang akan diterima pada Pak Jokowi ini ya. Saya melihat bahwa Jokowi dalam kondisi yang bahaya begitu ya, ketika terbukti ijazahnya palsu dan terbongkar bagaimana janji beliau kepada Cina ya terkait dengan tenaga kerja yang akan yang saat itu dijanjikan akan mempekerjakan rakyat Cina untuk proyek-proyek strategis yang Pak Jokowi rancang saat itu. Itu diperoleh keterangan dari petisi 100 yang merupakan katanya bukan analisis tapi sebuah fakta. Nah, sahabat, tentu agar kita bisa memahami dengan baik konten ini, maka mohon jangan di skip dan tonton sampai selesai agar kewaspadaan kita terus meningkat bahwa negara kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, apalagi kita sudah menyaksikan bagaimana akibat yang ditimbulkan ketika pemerintahan sebelumnya ini benar-benar tidak memperhatikan lingkungan dan jangan-jangan memang ingin Indonesia ini hancur. Jangan-jangan ya, sehingga akhirnya ya terjadi seperti ini. Nah, kita tonton saja videonya sampai tuntas. Mohon sekali lagi, mohon tidak di skip dan tonton sampai selesai agar kita bisa memahami dengan baik, sehingga kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan sebagai warga negara agar benar-benar kita bisa merdeka dalam berbagai hal dan kedaulatan kita tidak begitu saja dirongrong oleh pihak asing. Selamat menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Tidak berlaku itu next on ke depannya. Misalnya nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazahnya palsu, maka sejak itulah maka Jokowi nanti akan ditentukan konsekuensi ke depannya. Misalnya tidak dapat lagi tunjangan perumahan, tidak dapat lagi pensiun sebagai presiden, bahkan bisa saja status kepresidenannya dicabut dalam sejarah. Itu bergantung keputusan politiknya. Jadi dianggap bahwa dia tidak pernah ada, misalnya begitu. Walaupun putusan-putusannya ada, tapi dia dianggap tidak pernah ada. Nah, nanti itu akan kombinasi antara putusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang mengatakan, keputusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang yang mengatakan nggak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal yang sudah lewat. Kok nggak ada gunanya gimana? Ini adalah bicara tentang sebuah prinsip besar. Kalau kita paham, ibu dan bapak sekalian, saya khawatir jangan-jangan soal Jokowi ini bukan hanya soal ijazah saja, lebih dari ijazah, ya. Jangan-jangan ada yang namanya konspirasi besar, konspirasi global
untuk menghancurkan Indonesia melalui seseorang, ya kan? Kita kan harus juga curiga, bertanya kenapa misalnya investasi kita hanya dari satu negara saja. Misalnya nikel kita kenapa lebih banyak dimanfaatkan oleh China misalnya. Saya selalu mengulang-ulang ini yang kata almarhum Faisal Basri, tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Iya, karena nikel kita itu keuntungannya 90% buat China dan kita cuma 10% saja. Itu yang dikatakan Faisal Basri dan sering saya ulang-ulang. Berikutnya Faisal Basri datang lagi, bukan 10% kita, tapi kita minus katanya, bayangkan. Dan ibu bapak sekalian tahu, uang-uang nikel itulah yang kemudian dibuat untuk pemilu dan lain sebagainya, untuk kecurangan dan lain sebagainya. Jadi kerusakan yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh kekuasaan selama 10 tahun kemarin, memang barangkali tidak bisa di-recovery begitu saja, tetapi ini memberikan pembelajaran kepada kita agar generasi ke depan waspada, tidak lagi melakukan hal yang sama, dan kita memiliki mekanisme yang baik untuk menghalau orang-orang yang kemudian tanpa kualifikasi yang jelas, tapi karena dia darah biru bisa melakukan kong kali kong dengan Mahkamah Konstitusi misalnya, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Republik Indonesia itu. Karena itu ya tetap seperti kata Mas Roy, saya Dr. Tifa, adil Jokowi maksudkan Gibran Raka Buming Raka. Jokowi itu di belakangnya siapa? Nah, ini bukan berupa analisis, tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing, ditemani oleh Puan. Sepulang dari sana, langsung ke Bandung, karena saya juga di Bandung. Karena ada acara wisuda dari IPDN. Waktu itu KSP-nya adalah Teten Mas Duki. Teten Mas Duki melakukan mengumpulkan tokoh-tokoh dari Jawa Barat untuk ketemu dengan Presiden Jokowi pada saat bersamaan dengan wisuda atau di sela-sela wisuda. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di sini dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Ketika itu 12 tokoh Jawa Barat, salah satunya adalah sahabat saya yaitu Profesor Dr. Asep Karlan SH MH, sedikit kesal karena dia bilang itu tidak mungkin karena ada undang-undang tenaga kerja. Tidak gampang mempekerjakan tenaga asing dari Cina. Jokowi waktu itu senyum, dan lalu juga salah satu dari tokoh Jawa Barat yaitu Acil Bimbo juga sedikit marah, menyatakan bahwa itu dasarnya penjajahan. Jokowi cuma senyum-senyum, Puan ucap kasih. Tapi apa yang terjadi setelah itu, Jokowi melanggar semua undang-undang dan memasukkan tenaga kerja sampai dengan supir truk ataupun satpam. Hampir di semua PLTA yang dibangun oleh Cina ataupun perusahaan-perusahaan tambang. Artinya ini sudah ada rencana pengkhianatan. Lalu kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya yaitu almarhum Dr. Rizal Ramli ketika dia di Rempang. Kebetulan saya satu angkatan dengan Rizal Ramli dan juga sama-sama setahanan juga dengan Profesor Muslim Umar. Kalau Pak Muslim Umar 7 bulan ya sama lah dengan saya, tapi Rizal Ramlinya kebagian 1,5 tahun di Sukamiskin waktu tahun 1978. Dengan gamblang Rizal Ramli di Rempang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping, dan dia mengosongkan Pulau Rempang yang telah dihuni beratus tahun oleh masyarakat di sana dengan tujuan Pulau Rempang itu akan dijadikan pangkalan militer. Nah, ini ingin saya sampaikan ke Bapak pimpinan DPD sebagai tambahan dari fakta bahwa yang namanya desain yang disampaikan oleh Pak Profesor Antoni
tadi berkaitan dengan adanya di belakang. Adanya di belakang Jokowi siapa, dan itu juga dibuktikan pada saat Tugu Faka menjadi wakil presiden didatangi oleh Perdana Menteri oleh wakil presiden Cina. Saya kira itu tambahannya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dengan siapa kita berhadapan dan apa kekuatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bahaya daripada republik ini. Kalau kita biarkan, benar-benar republik ini akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.